Terus tadi ada yang nanya lagi, Pin. Hmm. Apa dia nanya, dia ada teman dokter hewan, balik lagi sih Ah. tadi. Tapi dia Hmm. temennya dia bilang sebenarnya nggak bisa COVID itu ke dari hewan gitu Hmm. sebenarnya. Gue sih nggak mau Gimana menurut lu berargumen tuh? ya Lan. Iya Maksudnya sih. ada dokter Benar-benar. gigi, ada dokter hewan, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Ada dokter manusia, ada dokter hewan, ada dokter gigi. Cuma yang mau gue garis bawahi gini, kalaupun ada orang bilang itu sih nggak mungkin dari hewan, gue nggak memperdebatkan. Kita juga nggak tahu kok Lan itu datangnya dari mana. Yang jelas dia dari kelelawar, adanya di kelelawar. Kenapa bisa ke manusia? Yang tadi gue bilang, yang pas sesi pertama, yang pas pertama itu ada Ya, satu inang yang membuat inang tempat si virus ini bermutasi, ya nggak? Tapi betul. yang gue garis bawain buat yang nanya tadi yang dia ada kenalan teman dokter hewan, nyatanya corona ini ada dan corona itu nyatanya bisa menginfeksi manusia. Itu aja. Gua nggak mau berdebat itu dokter benar apa enggak, gue benar apa enggak. Karena menurut gue ini bukan saatnya itu. Ini Betul. saatnya kita bareng-bareng, kita harus buka mata. Ya, Oh iya. beberapa hari ke belakang ini kita kan ngeliat Lan, ya nggak? Ada teori konspirasi lah, apa segala macem. Kita nggak perlu itu. Yang jelas kita harus sepakat bahwa corona itu ada. Betul. Ada, Setuju gua. gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kita fokus mengeradikasi corona ini. Gitu. Nih, Pin, Hmm. gue dapat lagi nih dari lu nih. Aduh. Ini siapa, Pin? Ya ini itu gua abis lepas hazmat, ya kan. Terus sebelahnya dokter Putri ya di RSUD Kemayoran juga. Sebelahnya dokter Hendra senior gua di RSUD Kemayoran. Sebelahnya Kak Desya apa kalau nggak salah perawat di RSUD Kemayoran. Oh, Jadi oke. ini kalau lu sebenarnya ini bisa lebih jelas nih Lan. Ini gue basah, Gue coba basah zoom banget. ya. Gue tes ya, guys. Kayaknya nggak bisa deh. Tapi yang jelas Bisa. itu gue basah habis. Nggak bisa ya? Tuh. Itu gue udah basah, udah acak adul. Jadi teman-teman kalau mau lihat gue ini gue yang paling gede, udah kelihatannya itu aja. Nah ini gue basah Pokoknya lu banget, yang paling gokil lah ya. nggak gokil, nggak gede. Iya, Ya, gede kan gokil bagi gue. ya gue makasih juga buat Guru V nih. Yang salah satu apa yang bergerak kan teman-teman Guru V. Yes. Teman-teman Guru V udah mau bergerak sedemikian rupa dengan usahanya. Walaupun gue nggak disponsorin ya. Apa APD, terus habis itu semualah goggles, pelindung yang mungkin hand sanitizer dibagiin. Karena itu emang kita butuh banget. Butuh banget teman-teman. Kenapa butuh banget? Karena gini, gue jelasin ya Lan. Ya. Jadi APD itu buat ukuran gue susah banget. Ya nggak? Tapi memang harusnya dokter kan nggak segede gini. Harusnya gue ngurusin badan. Maksud gue, syukuri sehat. iya maksud gue gini Lan. Kita pakai hazmat itu kayak ibarat kita pakai jas hujan. Lu dari kantor Groovy misalkan, itu pergi ke rumah lu yang di daerah mana sih Pondok Kelapa ya? Ya, Duren Sawit. Iya Duren Sawit. Lu 1 jam lah ya. Gimana rasanya lu pakai jas hujan naik motor 1 jam? Udah pasti lu keringetan. Itu udah nyampur air hujan sama keringet. Nah ini gue nggak bisa ngapa-ngapain Lan. Kalau misalnya kita udah masuk kayak gitu semua, udah pakai hazmat, udah pakai N95 masker, udah pakai goggles, itu di dalam kita sebenarnya udah apron lagi plastik, gitu loh. Itu sarung tangan kita double 2, ya nggak? Itu kita udah nggak boleh ngapa-ngapain. Keringat lewat mata itu rasanya pedih, nggak bisa dihapus. Ya, habis itu nggak bisa kucek-kucek mata. Jadi keringat kita biarin aja lewat, gitu loh. Dan itu rasanya iya mau nggak mau gimana? Karena kan kalau misalnya kita ya kan yang harus dihindari kan apa? Mukosa mata, ya kan? Terus habis itu kan hidung. Itu kan semua udah ketutup. Kalau misalnya mata lu tetap lu kucek-kucek ya bisa aja jadi sumber penularan. Nah makanya itu udah kalau kayak gini panas banget teman-teman. Nah ini juga kalau di rumah sakit gua kita cuma dikasih waktu 3 jam 15 menit aja. 3 jam sampai 3,5 jam untuk pakai itu. Habis itu kita gantian. Kebayang nggak kalau misalnya lu pakai itu 6 jam? Nggak mungkin. Lu dehidrasi, minum nggak bisa. Iya. Gitu loh. Nah ini teman-teman gue kayak gitu semua. Dan kita 1 kali shift, itu yang pakai 3 orang. Kalau misalnya kita cuma 3 jam, berarti kan ada 8 shift.
Betul. Berarti satu hari kita butuh sekitar 30 hazmat. Nah itu makanya teman-teman kita butuh banget APD hazmat. Dan kalau dari teman-teman gue yang di Cikarang, karena dulu gue kerja di Cikarang, itu mereka masih sangat membutuhkan. Kalau kita RSUD ada teman-teman yang lain, rumah sakit masih banyak yang kekurangan lan. Di Wisma Atlet itu yang butuh banget. Jadi gue sih mengapresiasi teman-teman yang di IGD semuanya dimanapun berada. Nah itu karena mereka ngadepin sesuatu yang memang face to face tuh langsung. Gitu. Iya. Berarti ibaratnya kalau kita ngobrol biasa aja, kalau nih kesannya kita deket-deket nih, karena ada yang keluar ya, Vin? Kalau gua ada lan. Kalau gua COVID, gua bisa nularin lu ya. Gini lan, droplet titik ludah, mikro droplet itu lu kadang-kadang nggak bisa lihat. Jadi muncratnya bukan orang muncrat yang